Udah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Si berbunyi ibu ya. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan, sahibul hajah, sahibul bait, yaitu Bapak Fatir Supriyono dan Ibu Sentika Eka Oktavia, yang dalam hal ini mengundang kita dalam acara akikah putri yang kedua, yaitu Elmira Nur Faizah. Kita doakan Bu ya, putri beliau Ananda Elmira, Allah jadikan anak yang solehah, anak yang qurrata ayun, anak yang membawa orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati, yaitu orang tua Ibu Sentika, yaitu Bapak Sarmun dan Ibu Suswati. Para ibu-ibu sekalian, Ibu RT, Ibu RW ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang ini kita diundang untuk mengiringi doa akikah Ananda Elmira. Kalau akikah biasanya yang dipotong apa Bu? Kambing. Berarti makan kambing. Boleh Bu? Boleh. Kagak darah tinggi kagak? Hah? Kata tetangga saya Bu, daging kambing kalau beli darah tinggi, kalau dapat besek apa? Darah rendah ya. Jadi hari ini makan kambing darah rendah ya, namanya gratis Bu ya. Para ibu hadirat sekalian, akikah itu di dalam Islam hukumnya sunnah muakkadah. Artinya apa Bu kalau sunnah muakkadah? Sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan. Kalau ada rezeki, ada duitnya, jangan ampe kagak diakekain. Kita punya anak ya. Kenapa ibu sekalian? Karena akikah itu yang pertama sunnah Nabi. Kalau sunnah ya, Pak Fatir dan Ibu Sentika, Ibu Ika ini ya, berarti dapat apa? Dapat pahala karena sunnah. Makanya setiap orang yang mengerjakan sunnah itu berpahala. Makanya akikah ini jangan dianggap apa? Enteng, diremehkan gitu. Karena dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada pahalanya. Apa dalilnya ibu sekalian? Di mana kata Nabi,
kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu posisinya tergadai, masih digadai, masih diikat, Bu ya. Kalau digadai milik kita apa bukan tuh? Belum, Bu ya. Belum kita tebus. Dengan apa ditebusnya? Dengan akikah. Maka Ananda Elmira ini, Bu ya, dipotongin kambing 1 ekor, gadaiannya udah lunas. Kalau orang belum diakekain berarti masih punya apa? Masih gadean, udah gadean itu ya, masih gadean. Makanya yang belum diakekain, akekain nih. Kapan waktunya Ibu sekalian? Sunnah hari ke-7 dilahirkan. Masih repot, ibunya masih apa ya, masih mapas ya, belum selesai ya, pengen makan kambing, maka diundur jadi minggu kedua 14 hari. Masih belum repot, masih repot, diundur minggu ketiga ya, sampai ke 40. Nah, sunnahnya di hari ke-7 dilahirkan. Kalau udah nenek-nenek, aki-aki begini sunnah apa kagak? Belum diakekain. Waktu lahir dulu emak kita, bapak kita emang kagak punya duit ya, akhirnya kita nggak diakekain. Atau punya duit tapi kagak tahu hukumnya, nggak belum diakekain. Maka boleh nggak mengakekkan diri? Boleh ya, walaupun sudah tidak masuk sunnah, karena sunnahnya di atas atau di hari apa? Ke-7. Para ibu sekalian, itu yang pertama, kenapa orang anak lahir diakekain? Karena dia sudah terlepas dari gadaian. Yang kedua, ibu sekalian, orang yang diakekain, anak yang diakekahkan, dia akan bisa memberikan syafaat kedua orang tuanya. Kan begini, Bu ya, nanti ketika kita di akhirat, kita nggak tahu nih, emaknya dulu, bapaknya dulu masuk surga, apa anaknya dulu. Nah, kita nggak tahu tuh, anak kita yang masuk duluan surga, apa orang tua yang duluan. Ternyata umpamanya orang tuanya masih di neraka, anaknya udah di mana? Di surga. Anak itu ibu sekalian nyari tuh di surga, nyari mana nih bapak gua, emak gua mana? Nggak ada di surga. Surga ini nggak ada, surga ini nggak ada, surga ini nggak ada. Semua surga disasabin nggak ada. Ampe di pinggiran surga nggak ada juga. Ya, kita kalau masuk surga pinggirannya juga apa? Mau, Bu ya. Walaupun di pinggir ngemper surga. Mau nggak, Bu? Mau. Ya, beda emper di kapling sini mah emperan surga, Bu ya. Kalau di emperan kapling sini emperannya bocor nggak? Bocor ya. Tapi kalau emperan surga mah, Bu, Masya Allah udah enak aja. Ternyata ini emaknya bapaknya nggak ada di surga, dicari. Karena ini anak pernah diakekain, maka dia bisa ngangkat bapaknya, emaknya, diberikan syafaat. Ya, makanya tuh penting punya anak diapain? Diakekain. Karena kita nggak tahu siapa yang duluan masuk surga. Bapaknya apa emaknya apa anaknya duluan. Ya syukur-syukur apa? Bareng sekeluarga masuk surga, Bu ya. Pengennya begitu. Makanya kalau pengen masuk surga bareng, Bu, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai para orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ya, diri kita, diri suami, diri istri, anak, keluarga
itu jangan sampai terkena siksa api neraka. Bagaimana caranya ibu sekalian biar tidak terkena api neraka? Maka jalani perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Yang diperintah Allah jalanin, yang dilarang Allah tinggalin, beres sudah. Ya, konsepnya ringan, Bu. Tapi menjalankan perintah Allah itu berat. Ya, berat. Ibu-ibu nih terutama ya. Satu, sholatnya jangan sampai ada yang bolong. Ya, maka kalau ada yang bolong, sholatnya belum rapi, jauh sama masuk surga. Tuh, punya utang sholat, Bu. Bu, punya. Lagi men makan sholat nggak boleh diganti, nggak dikodok, nggak perempuan mak. Kecuali apa? Puasa. Nah, puasa perempuan lagi men nggak puasa wajib diapain? Kodok. Kalau sholat perempuan nggak sholat lagi men kagak wajib diapain? Dikodok. Kalau dia wajib kodok, Bu, kalau mennya 15 hari dikali 5 lah utang sholatnya bejibun ya. Salahim gambreng gitu ya. Tapi mungkin ada sholat-sholat yang dulu belum bisa sholat tapi udah wajib, udah balik, belum sholat, maka sholatnya dirapiin, diganti. Kalau sholatnya rapi, maka semuanya rapi. Makanya pesan Ustazah Halimah Idrus apa? Perbaiki uduk yang benar, kata beliau begitu. Uduk yang benar. Kenapa, Bu? Karena kunci sahnya ibadah seseorang itu tergantung wuduknya. Ya, kalau wudhu kayak cabung cebok, sikut masih kering. Ya, kalau basuh kaki, nikeran kakinya diputer-puter doang begitu. Ada yang begitu wudhunya. Ya kan diputer doang begitu, bukan digosok ya. Jadi kalau wudhunya benar, kata beliau apa? Pasti sholatnya benar. Kalau dia sholatnya benar, pasti amal yang lain ikut benar. Kalau amal lain ikut benar, pasti orang itu hidupnya benar. Kalau orang itu hidupnya benar, nih kata beliau Bu ya, pasti matinya juga apa? Benar. Kalau matinya benar orang itu, maka pasti akan masuk ke dalam surga bersama orang yang paling benar. Yaitu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, maka kunci gampang masuk surga apa tadi? Sholat. Buat perempuan tuh, khusus perempuan ya. Yang kedua nih, buat perempuan biar gampang masuk surga. Apa, Bu? At zaujaha, patuh sama suami, taat sama suami. Dah itu tuh. Ridho Allah akan dapat kalau ridho suami. Nih datang kemari, tadi minta izin kagak sama suami. Nah, ya. Maka ridho dan restu suami mendatangkan ridho Allah. Kalau suaminya seneng makan ini dimasakin oleh istrinya, maka datang ridho Allah. Nah, ibu-ibu saya tanya nih, kalau pakai baju nanya nggak sama laki? Nah, Pak, ini baju ini seneng nggak? Gitu ya. Kalau kata laki kagak, jangan dipakai, Bu. Nah, iya. Walaupun ibu itu seneng banget sama baju itu. Ya, karena tergantung apa? Suami. Ini mah boro-boro pakai baju bilang laki, Bu ya. Ya. Jadi tanya dulu, suami seneng nggak pakai baju ini? Kenapa? Karena kalau suami seneng, maka akan datang ridho Allah. Begitu ya. Ini mas serempang apa bae yang dia pakai, Bu ya. Laki mau seneng kayak mau kagak kayak. Ini kalau di rumah pakai bedak, pakai lipstik apa kagak? Kagak ya. Giran tidur bukan bawa minyak nyong-nyong, bawa minyak kayu putih ya. Ya. Giran kondangan wangi sama pergi ngaji ya. Giran tidur bawa minyak apa? Kayu putih, minyak telon. Ini buat pesker ya. Ya. Yang lebih parah minyak kelapa ya. Minyak kelapa bekas goreng japo dipakai juga. Ya.
Justru ibu sekalian, jadi kan kalau dalam Islam gitu Bu, ibu tuh dandan niatin untuk siapa? Suami. Pakai baju niatin untuk suami. Orang lain mau bilang bagus kayak mau jelek bodoh nanan, karena nggak ada ngaruhnya, ya. Tapi kalau sama suami pengaruhnya besar. Ibu ngasih apa tuh gelas air segelas, mau dia butuh kayak kagak nih Pak minum. Kapan Bu terakhir ngasih air sama laki? Ya. Kayaknya kagak pernah ngasih air ya. Pak, sono Pak, no minum dewek, ngopi dewek, ngeteh dewek ya. Kalau perlu Pak, ono jemuran hujan angkatin lah katanya. Ya Allah ya. Jadi apa? Jadi perempuan membiarkan pahala surga berlalu aja gitu depan mata. Ya. Jadi kalau ibu ngasih air segelas, ngasih kopi, ngasih teh segelas, masya Allah tuh pahalanya besar. Makanya apa dikata Bu? Berumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang. Ya. Ini jangan ditukar Bu. Bu, jangan ditukar. Bininya nyari duit, lakinya di rumah apa? Masak bebenah. Ya, jangan. Ya, emang kodratnya laki-laki nyari duit, nyarin. Usir dia, sono Pak jalan nyari kerjaan kemana kek? Jangan di rumah ben dekem. Ini urusan ibu begitu ya. Ini sekarang ditukar Bu. Udah diem-diem pas ini Pak ya, jagain rumah, jagain ngepel, masak, anak tungguin ya, saya mau dagang. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi surga perempuan itu adalah taat pada suami. Yang ketiga Ibu sekalian, hafizat farjaha. Jadi surga perempuan itu mampu menjaga kehormatan rumah tangganya, kehormatannya Bu. Jadi kehormatan ibu apa? Aurat. Ya, berapa banyak ibu-ibu kalau ngaji rapi dari ujung kepala ujung kaki rapet, kayak kaos kaki, ya. Giran belanja, dagangan belanja, daster udah pada bolong dipakai, ya. Kadang-kadang kagak pakai kutang, jalan aja itu. Ya. Jadi itu namanya perempuan kagak bisa menjaga Pak kehormatan. Masya Allah Bu, kata jilbabnya panjang, jilbabnya doang panjang, dalamnya kagak pakai kutang, kagak pakai kaos. Masya Allah, buat apa itu jilbab? Jilbab itu kan artinya Bapak menutupi. Ya, yang ditutupi itu hatinya, auratnya. Kira nawar, Bang berapa keteknya kemana-mana? Jengkol berapa Bang? Di jengkol. Nah, itu perempuan yang tidak bisa menjaga apa tuh? Kehormatan. Ya, jangan Bu. Pokoknya kayak begini aja nih, begini. Keluar rumah begini rapi gitu ya. Jangan sampai ada aurat ibu-ibu yang dilihat oleh orang lain. Ya, dilihat oleh orang lain begitu. 5 ayo be kongko sama tetangga, sama laki orang uplak banget itu ya, pakai celana pendek, kemudian pakai kaos ketat ya, itunya kemana-mana kongko uplak begitu ya. Nah jangan. Nah itu ciri-ciri orang masuk surga dengan gampang, dia bisa menjaga kehormatannya. Apalagi nauzubillah Bu ya, nauzubillah, apa lakinya berangkat kerja, laki orang dimasukin ke dalam rumah. Nah ini nauzubillah dari teman ya. Jangan sampai. Termasuk juga ibu sekalian, menjaga kehormatan itu adalah kehormatan suami rumah tangga. Orang rumah tangga kan Bu ada kurangnya ada lebihnya. Laki ibu ada kelebihannya ada kekurangannya. Ketika di rumah kita ada kekurangannya, jangan diumbar ke orang lain. Nah, sekarang kan ngumbarnya gampang Bu. Masang status Bu ya. Ya kan? Tuh, bapak lo apa tuh pakaian kotor sebak dipoto krek aja ya. Pasang status. Bapak lo tugasmu tuh ya menanti. Ya. Jangan Bu ya. Itu bagian kehormatan dalam rumah tangga. Makanya perempuan gampang masuk surga. Tuh. 3. Keempat Bu nih. Cuman 4 doang Bu ini kerjain. Perempuan gampang masuk surga 4 doang. Apa yang keempat? Samat syahraha, puasa Ramadannya bagus. Nah, yang masih punya utang Ramadan udah di bulan Rejab buru-buru apa tuh? Bayar. Punya nggak Bu utang Ramadan? Punya.
Nah, ya kan? Dulu-dulu pernah puasa, pernah nggak puasa. Sekarang datang bulan Rajab, niatin Bu puasanya qadha Ramadan. Satu, nilai qadhonya dapat. Kedua, dapat puasa Rajab, puasa bulan haram. Kalau puasanya Senin, dapat pahala Senin. Tuh, 3 tuh. Ya, jangan niatin puasa sunnah, jangan. Begitupun kalau bukan bulan Rajab, pokoknya ibu Senin Kemis, udah pokoknya niatin qadha aja, karena kita nggak tahu berapa utang kita. Maka nanti kalau qadha Ramadannya dibayar di hari Senin, hari Kemis, dapat puasa pahala qadha, dapat pahala puasa apa? Senin, dapat pahala puasa Rajab. Nah, di bulan Rajab nih Bu ya. Maka salah satu amalan di bulan Rajab adalah apa tuh? Puasa. Kenapa ibu sekalian? Karena belum tentu Rajab tahun depan kita ketemu. Kan banyak orang Bu, Rajab tahun lalu masih puasa. Rajab sekarang udah di mana? Di alam kubur. Ya Bu ya. Bisa jadi tahun depan, Rajab tahun depan kita udah nggak ketemu. Ya, udah di mana? Di alam kubur. Sekali ketemu dengan Rajab, isi salah satunya dengan puasa. Kalau pakai Nur Ali Bu, puasanya 3 bulan. Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, plus sama Ramadan. Ada yang nyanggup di sini, ya kan? Nah, dulu pakai Nur Ali itu begitu tuh. Kalau puasa 3 bulan. Kenapa? Karena belum tentu ketemu lagi Rajab tahun yang akan datang. Sekali ketemu, maksimalkan. Kali kalau kayak Nur Ali mak sebulan Bu ya. Kita mah minimal Rajab pertama, kemarin hari apa? Rebo puasa. Nanti Rajab tengah-tengah puasa. Puasa lagi Rajab terakhir. 3 kali tuh minimal. Ya, apalagi kalau bisa 10 hari boleh. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Harus jaga, pelihara. Nah ibu sekalian, yang ketiga nih Bu, kenapa sih anak itu diakekain? Karena orang tua itu ngajarin punya jiwa sosial. Jadi anak itu supaya tidak pelit sama orang tuanya nanti Bu. Ini kan banyak Bu ya. Ada orang anaknya sukses, emaknya miskin. Banyak itu Bu. Emaknya dikontrakin, ditinggal sono. Bahkan kadang-kadang anaknya malu punya orang tua miskin. Kadang ditaruh di panti asuhan. Ya, jangan salahkan semata-mata anak Bu, jangan. Itu anak begitu bisa jadi dulu waktu masih ibunya jaya, bapaknya jaya, pelit bapaknya nggak mau akekain anak. Tuh. Jadi kalau pengen anak perlu sama orang tuanya, maka ketika dia baik tuh akekain. Nanti ketika orang tuanya udah tua Bu, anak jadi apa? Perlu. Nah makanya ini Ananda Elmira Bu ya, diakekain oleh kedua orang tuanya, biar nanti Elmira ini perlu sama ibu bapaknya. Karena sekarang ibu bapaknya perlu sama anaknya. Nah itu yang saya maksud tadi, jangan disepelekan akekah. Kita kan pasti tua Bu, ya Bu ya. Ketika kita tua Bu, kita butuh anak. Anak yang nolongin kita, anak yang ngasih kita, anak yang bantu kita makan. Tapi kalau waktu anak masih kecil, bapak emaknya pelit, bol kuning buntut gasir, mamanya ya. Maka jangan salahin apa? Anak nanti pelit sama siapa? Sama orang tuanya. Ini adalah berkat daripada diakekahkan. Ya. Nah, para ibu sekalian, yang ketiga Bu ya, bahwa ini adalah hak anak Bu. Anak itu Bu, ibaratnya nih Ibu Tika ya sama Bu Papatir dititipin oleh Allah botol kosong. Anak itu seperti botol kosong. Terserah ibu bapaknya mau diisi apa. Maka kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan semuanya bersih seperti botol kosong. Fa abawahu yuhawwidanihi
au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapak emaknya lah yang menjadikan anak itu bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi. Maka jangan heran Bu kalau ada emak bapaknya Islam, anaknya apa? Kristen. Ya, karena itu salah bapak emak memberikan apa tuh? Mengasuh, mengisi botol kosong tadi. Karena itu buat Pak Fatir dan Ibu Tika ya, maka isilah botol itu seperti diisi dengan air Zam-Zam. Apa Bu kalau diisi dengan air Zam-Zam? Pertama sehat, anak itu pasti sehat. Yang kedua jadi obat. Ya, anak itu jadi obat, selalu menerangin orang, membantu banyak orang. Yang ketiga itu akan bisa mengantarkan dia masuk dalam surga. Karena Zam-Zam itu mata air apa? Surga. Jadi ingat kalau kita ngasih makan ke anak, ingat nih, ini seperti Zam-Zam. Dia itu harus bisa menyehatkan. Sekarang jangan salah Bu. Kemarin ada teman saya Bu, ibunya di apa tuh cuci darah seminggu 2 kali, ya, karena gula, air lari ke ginjal, dan itu udah berbulan-bulan, udah hampir berapa tahun gitu. Kata dia, lah bukan saya doang katanya guru, di ruangan saya di cuci darah itu ada anak yang usia 9 tahun, 8 tahun, ya. Ternyata kenapa Ibu sekalian? Karena tadi dari makanan yang enggak apa tuh? Enggak sehat. Ya, kan sekarang yang di Alfamart, Indomaret Bu ya, itu yang manisan-manisan Bu, Masya Allah. Apalagi yang teh-teh di pinggir jalan tuh yang 3.000 Bu. Ya, coba dah Ibu cobain. Nggak usah sampai sebulan, 2 minggu dah Bu. Tiap hari tuh Ibu minum itu tuh. Kalau kagak tinggi gulanya. Ya, nah ini nauzubillah tuh Bu. Ini artinya apa? Isi anak kita makanan yang sehat. Makanya kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari rezeki itu yang halal dan yang baik. Jadi makan itu Bu harus halal dan baik. Nggak cukup halal doang, harus baik. Ya Bu ya. Nggak cukup baik doang, nggak cukup sehat doang, tapi harus halal. Ya umpamanya ibu ngasih makan anak ayam kampung, digoreng ya, dimasak, kemudian umpamanya daging sapi, sehat nggak tuh Bu? Sehat. Tapi kalau caranya boleh nyolong ayamnya, maka itu nggak apa? Nggak halal. Ya. Dia juga akhirnya nggak bisa membawa kita masuk ke dalam surga karena ada makanan yang tidak halal. Maka Pak Fatir dan Ibu Tika ini isi anak itu dengan seperti air Zam-Zam, botol kosong itu. Yang kedua, bukan hanya sehat, tapi dia bisa menyembuhkan. Anak itu biar jadi cahaya Bu. Cahaya buat orang tuanya, cahaya buat keluarga besarnya, cahaya buat lingkungannya. Ya, jangan kadang anak jadi sampah masyarakat. Tuh anaknya siapa sih tuh? Badar banget kalau masih malam, udah jam 1, jam 2 masih gonjreng-gonjreng, merokok bareng, gadang bareng, tawa sini, tawa sono. Anaknya siapa? Anaknya Bu Tika tuh. Nah, gitu Bu ya. Nah, ini jangan sampai begitu tuh. Ya, jadi jadilah anak itu pemberi apa? Cahaya buat lingkungan. Dengan apa Ibu sekalian? Dengan berikan cahaya nur, cahaya Al-Quran. Makanya anak itu sejak dia hamil udah sering dibaca apa tuh? Al-Quran. Ya. Atau yang kedua Ibu sekalian, sering-sering nih Pak Fatir, Bu Tika kalau baca Quran taruh depannya air, 1 botol, tutupnya buka, niatin Fatihah buat si Emira, buat 1 lagi putri yang pertama. Ntar baca Quran minum itu tuh. Jadi air yang terkena cahaya Quran Bu itu beda.
Ya, makanya ibu kalau beli galon tuh, dibuka galonnya, ibu bacain Fatihah, baru ibu masukin ke dispenser. Jadi air itu udah ada cahaya Al-Quran. Biar anak kita minum bukan hanya sehat, tapi dia akan bercahaya. Pokoknya setiap kali kita baca Yasin, kayak kita baca apa, pokoknya biasain naruh air depan kita baca Quran. Ntar nih kasih anak. Saya gitu bu, kalau lagi acara gini tahlil kan ya, tahlil itu kan pertama Yasin, kedua tahtim Quran, ketiga doa. Itu aquanya tuh kalau dikasih botol gede ya, itu saya bawa pulang tuh separoh. Ya, nggak kita tinggal walaupun nggak habis, nanti kita kasih anak tuh, nih minum nih air hataman Quran, gitu bu. Biar apa? Biar dapat cahaya Al-Quran. Ya. Yang kedua ibu sekalian, orang tuanya jangan pernah berhenti nih bu, baca doa apa? Allahumma ja'al fi qalbi nur. Minta cahaya dari Allah. Ya. Yang ketiga bu, sering puasakan hari lahir anak. Ini kan Tika baru punya anak 2 ya. Hari lahirnya pasti sama apa beda? Beda. Nah, ini hari lahir buat si Anu puasain. Ini lahir Anu buat puasain. Begitu. Biar dia apa? Terus menjadi baik. Jadi untuk punya anak baik, Bu, ibu bapaknya kagak bisa uncang-uncang kaki. Pengen anaknya soleh, anaknya solehah, ibunya tiap hari nonton TV, main TikTok umpamanya. Anak ngikutin nggak? Ngikutin, tergantung emaknya kan begitu ya. Kan anak mamanya kalau diajak ke Alfa, kan anak orang dulu mau nggak pernah kena Alfa bu ya. Tenang, kalau anak sekarang mah nggak mau dia jajan pinggir-pinggir jalan, maunya kemana? Ke Alfa. Nyampe di Alfa, ayo dicomotin sama dia semua. Ya dihitung-hitung 500.000 bu ya. Siapa yang ngajak? Emaknya. Kan gitu kan. Kalau emaknya nggak kenal Alfa mah boro-boro dia. Kenal Alfa, coba ibu ke sana ke pinggir laut dah. Emang agak ada Alfa di sana mah ya. Pondok Soga sana, Pondok Soga bu. Saya kalau ke Pondok Soga, ya Allah sepanjang jalan Alfa nggak ada, Indomaret kan enak ini anak-anak agak jajan ke Alfa nih ya. Beda sama anak kita di sini. Dikit-dikit Alfa, dikit-dikit Alfa, begitu kan. Siapa yang ngajak? Emaknya sama bapaknya. Makanya itulah yang disebut Nabi fayuhawwidanihi ayunasirani. Bapaknya yang membuat dia begitu. Ya, makanya Pak Fatir, Ibu Tika ini isi botol kosong itu dengan apa? Dengan nur cahaya Al-Quran. Ya. Yang ketiga, yang terakhir bu ya, maka anak itu adalah cermin orang tua. Maka orang tua harus menjadi cermin yang bersih, yang rapih. Jangan jadi cermin yang patah, yang pecah. Walaupun ibu cantik banget, ya mukanya mulus, glowing begitu bu ya. Tapi kalau ngaca di cermin yang pecah, cakep nggak? Nah, iya kan? Lah pada pecah juga mukanya, ya kan? Artinya apa bu sekalian? Kalau anak itu tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya tiap hari sholat, anaknya pasti sholat. Orang tuanya tiap hari baca Quran, anaknya pasti baca Quran. Maka orang tua cermin dari anak, ya kan? Kayak kita begini bu, kan anak ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kadang kita kalau manggil anak nomor 1 namanya aja. Tuh anak nomor 2, nomor 3 nggak kita ajarin tuh. Manggil abang atau empok. Lah dia bisa manggil namanya tuh. Kalau udah gede susah bu, suruh manggil empok nggak mau dia. Manggil abang. Maka dari awal kita membiasakan manggil kakaknya dengan sebut apa? Abang. Begitu, sehingga nanti dia adanya jadi apa? Ikut. Nah itu salah satunya tuh contoh yang paling konkret bu ya, bahwa apa yang dilakukan ibu bapaknya menjadi cermin. Kadang-kadang bu kita udah berusaha menjadi cermin yang bagus, ibu bapaknya nggak ngerokok, anak ngerokok bu ya. Nah itu bener lingkungan deh tuh. Padahal kita udah berusaha jadi cermin yang apa tuh? Yang bagus. Nah oleh karena itu Pak Fatir, Bu Tika ya, jangan pernah berhenti nih. Ada satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya yang pertama apa? Rabbi habli minas. Nah, gepak tuh. Kita nih semua bu, kalau pengen punya anak soleh, nih baca doa ini. Tiap saat, Rabbi habli minas solihin. Ya. Apa keuntungannya bu? 1,
kalau anak kita nggak soleh, dengan doa ini Allah jadikan soleh. Yang kedua, Bu ya, anak soleh belum tentu cucu soleh. Maka anak biar soleh, cucu biar apa? Soleh juga. Yang ketiga, kalau ada anak tak kunjung datang, Bu, hamil bunting lama, nah doa ini nih jangan pernah berhenti. Dulu Nabi Ibrahim umurnya berapa, Bu? Punya anak 89 tahun baru punya anak. Istrinya Sarah udah kisut, udah ubanan, bahkan dinyatakan mandul. Tapi Ibrahim tetap apa? Rabbi habli minas solihin. Akhirnya karena nggak kunjung datang, Bu ya, sama bininya Sarah, Ibrahim suruh nikah dengan apa? Hajar. Maka nggak lama Hajar hamil. Tuh, walaupun usia Nabi Ibrahim udah apa? Udah 89. Ya. Cemburu, Bu, Sarahnya, karena istri yang kedua udah apa? Hamil. Akhirnya sama Allah, sono pindahin. Dulu kan tinggalnya bareng, Bu, sama-sama di Palestina. Pindahin Hajar sama Ismail di Mekah. Belum ada tumbuhan, belum ada orang, pokoknya masih tanah gunung, tanah tandus. Ya kan? Akhirnya Nabi Ibrahim pulang, Bu, nemenin istri pertama ke Palestina. Hajar sama Ismail tinggal. Ketika Ismail, Bu, udah gede, sedang-sedangnya lucu-lucu, kata Allah, Ibrahim potong, sembelih Ismail. Ibrahim tetap patuh, Bu, tapi tetap baca doa Rabbi habli minas solihin. Maka ketika Nabi Ismail, Bu, siap mau digorok, Jibril datang. Ngapain, Bu? Ganti Ismail dengan apa? Kambing. Bukan itu doang, Bu. Jibril datang itu ngasih kabar, Ibrahim, kasih kabar gembira, istri kamu Sarah hamil. Tuh, jadi Sarah hamil itu pas Ismail lagi diapain tuh? Potong. Maka ketika Sarah hamil, keluarlah anaknya siapa, Bu? Ishak. Jadi Ishak itu lebih muda usianya dibanding Ismail. Tapi karena dia bini tua, tetap lebih apa? Lebih tua dan lebih galak. Ya, karena dia anak bini pertama. Anak bini pertama kan ada galak sama bini kedua, Bu ya. Apa bini galakan bini kedua, Bu? Ya. Makanya dari Ishak, Bu, turunlah Yakub, keturunan orang Yahudi yang di Palestina. Maka orang Yahudi lebih galak. Ya. Dari Ismail turunan Nabi Muhammad yang tinggal di Mekah, kita nih turunan Ismail kita nih orang Islam, maka lebih ngalah. Kalau orang Yahudi galak, Bu ya, tuh kayak Palestina nggak habis-habis tuh, orang Muslim ngalah aja tuh, karena emang asalnya dulu dari bini apa? Dari bini muda. Bininya juga Hajar bukan orang biasa, Bu, budak. Kalau di barat sekarang mah dari kalangan pembantu. Makanya kita ngalah beda sama orang Yahudi. Nah, ini maka Pak Fatir ya baca doa Rabbi habli minas solihin. Doa yang kedua apa? Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nah, diem aja mengapa bodohnya ya. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Nah, cari di Google ntar. Ya apa? Ya Allah, jadikan keturunanku orang yang ahli sholat. Tuh. Ya, jadi punya anak biar anak pada apa? Sholat. Jadi kalau anak susah disuruh sholat, nih baca doanya, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya, mudah-mudahan Ibu sekalian ya dapat ilmunya dan bisa kita amalkan, terutama di bulan Rajab nih, Bu. Bulan Rajab itu adalah bulan ibarat air, Bu. Bendungannya dibuka. Kira-kira keluar air kayak apa tuh? Deras. Itu disebut air bah.
Ini ampunan Allah itu sederas itu turun di bulan Rajab. Ya, sama diterima segala amal dan doa kita. Maka ada doanya. Allahumma gfirli warhamni watub. Nah, baca berapa kali bacanya? 70 kali. Baik habis maghrib maupun habis subuh. Rabbighfirli, Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Ampunan Allah karan di bulan Rajab turun seperti air bendungan baru dilepas. Ya, terutama yang kita pada punya anak punya. Kita baca doa itu biar apa? Biar anak-anak kita Allah jadikan sebagai orang yang selalu menjalankan sholat. Nah, mari sama-sama ibu sekalian kita baca suratul Fatihah khusus buat Ananda Elmira Nurfaizah dan Ananda Erfatan Khairil Adisaka, menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang qurrata ayun, sukses dunia dan akhirat, orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli kebaikan, bisa membawa kedua orang tuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ibu sekalian dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.